Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng tengah menanti kabar dari Jam Ungu ketika Truyan mengirim surat kepadanya yang menyatakan dia tengah berada di Gunung Yuxiang dan menunggunya di dalam villa Lo Feng di wilayah utama Gunung Yuxiang. Lo Feng masuk. "Guru, apakah kamu ingin bertemu denganku?" Truyan meletakkan cangkirnya dan tersenyum bangga. "Muridku, teh dari tanah airmu ini tidak buruk. Teh ini sebanding dengan minuman dari banyak tempat lain. Dan semakin aku mencicipinya, semakin aku menyukainya. Aku telah menambahkan teh ini ke dalam koleksiku. Harganya juga sangat terjangkau. Karena kamu menyukainya, aku akan meminta keluargaku untuk menyiapkan ramuan terbaru dan mengirimkannya kepadamu dan juga pemimpin kota kekacauan primal," kata Lo Feng. Truyan tertawa. "Aku di sini mendengar identitasmu sebagai yang baru-baru ini menjual banyak barang mahal. Dan setelah memeriksa, aku mengetahui tentang benua Yanji di medan perang ke-7. Dan bahwa berita tentang dirimu memperoleh harta menara pengorbanan telah menyebar. Apakah ini benar?" Lo Feng mengangguk. Truyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa harga harta karun itu sampai membuat keributan seperti itu? Ratusan miliar elemen campuran. Lo Feng tidak bersembunyi sama sekali. Truyan tercengang. "Muridku, aku sangat puas dengan penampilanmu di benua Yanji. Namun, kamu tidak boleh berbangga diri. Hanya karena aku puas bukan berarti gurumu yang lain, yaitu pemimpin kota kekacauan primal, akan puas. Perspektifnya jauh lebih tinggi daripada milikku." "Aku mengerti," Lo Feng mengangguk. Guru pemimpin kotanya berdiri di puncak triliunan ras, dan untuk memuaskannya bukanlah tugas yang mudah. Satu-satunya saat dia benar-benar memuji Lo Feng adalah ketika dia menciptakan teknik puncaknya, yaitu kebijakan bulan. Lo Feng mengobrol dengan Truyan sebentar. Truyan bangga padanya dan meramalkan bahwa Lo Feng akan menjadi muridnya yang paling luar biasa. Namun, dia masih khawatir dalam hatinya bahwa dia tidak akan dikenali oleh pemimpin kota kekacauan primal. Tentu saja, dia memperhatikan pertumbuhannya. Dia sering datang untuk menegaskan kembali hal ini. "Mendengarkanmu mengatakan ini, Jam Ungu itu terdengar sangat licik dan jahat. Dan dia pasti sudah menyiapkan jebakan," Truyan mengangguk. "Untuk membocorkan informasi seperti itu, dia pasti punya rencana. Dia tidak akan bersembunyi karena takut." "Aku juga berpikir begitu," Lo Feng mengangguk. "Tapi dia masih belum menunjukkan dirinya." "Tunggulah dengan sabar," kata Truyan. "Kamu harus bersabar. Meskipun musuhmu terdengar kuat, aku yakin kamu bisa mengatasinya. Ada banyak orang di alam semesta yang benar-benar dapat mencapai batas tingkat kaisar, namun sangat sedikit yang benar-benar menjadi tak terkalahkan di antara kaisar dan mendekati tingkat kesatria. Teknik, pemahaman hukum, teknik amplifikasi, harta karun, kondisi mental, tidak ada yang kurang." Truyan memiliki banyak pengalaman. Dia dengan mudah melihat Jam Ungu hanya dari mendengar tentangnya. Baik itu kelicikannya atau kepribadiannya, dia melihat semuanya. Namun dia yakin bahwa muridnya Lo Feng akan mampu menghadapinya dengan sangat baik. Lo Feng mungkin tampak normal dan biasa-biasa saja, tetapi dia bijaksana dan memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri. Bahkan saat menghadapi kematian, dia mampu membuat keputusan dengan tenang. "Kelemahanmu terletak pada kekuatanmu sendiri yang lemah," kata Truyan. "Jadi janganlah ceroboh." Lo Feng mengangguk. "Lo Feng, ada permintaan panggilan beserta surat. Keduanya dari nomor yang sama," kata Babata. Lo Feng mengetuk pelan di udara dan sebuah layar muncul. Dia pertama kali menerima panggilan dan membuka pesan. Di dalamnya ada seekor banteng raksasa tinggi dan kekar berbaju besi hitam.
Aku telah menemukan keberadaan Kaisar Jam Ungu. Lo Feng sendiri berdiri. Bagus sekali. Begitu sudah dikonfirmasi, aku akan mengirimkan hadiahnya, jawab Lo Feng. Silahkan bergegas ke lokasi. Jika waktu berlalu, dia mungkin akan kabur, kata raksasa banteng itu. Panggilan terputus dan Troyan tersenyum di sampingnya. Apakah Kaisar Jam Ungu sudah menunjukkan dirinya? Ya, Lo Feng mengangguk. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Bahkan jika kamu memiliki keuntungan, jangan ceroboh. Troyan mengingatkannya. Teruskan, aku akan berada di sini menunggu kabar baikmu. Di benua Yanji, di dalam gua es, Jam Ungu merasakan riak-riak ruang di sekitarnya. Dia ahli dalam hukum ruang angkasa dan juga mampu berteleportasi. Oleh karena itu, dia sangat peka dalam merasakan riak ruang angkasa. Riak spasial itu teleportasi. Matanya berbinar. Manusia telah jatuh ke dalam perangkapku. Sekitar 1000 km darinya, manusia bersayap dan berbaju besi perak muncul bersamaan dengan siluet hitam. Kaisar Cawu, terima kasih, kata Lo Feng. Carilah aku jika kamu butuh bantuan seperti itu lagi. Siluet itu tertawa sebelum menghilang. Aku harus terus mengandalkan Kaisar Puncak karena aku tidak bisa berteleportasi. Sayang sekali pemahaman hukumku masih jauh dari itu. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Babata, kita harus memberi Jam Ungu salam sapaan. Lo Feng tersenyum. Alina, serang 2 kali sesuai rencana sebelumnya. Baik Tuan, sarang induk muncul di sampingnya. Ribuan kilometer jauhnya di dalam gua, Kaisar Jam Ungu mengerutkan kening. Ada 2 riak berturut-turut sebelumnya. Keduanya adalah teleportasi, muncul dan pergi. Itu pasti seorang prajurit yang membawa Yang. Lalu dia pergi sendiri. Karena Yang ada di sini, mengapa tidak ada gerakan? Apakah dia tidak berani menyerangku? Hampir 2 juta raja harimau serangga menyimpan energi mereka. Lo Feng tersenyum dan memberi perintah. Jutaan serangga lapis baja harimau melepaskan semua energi yang tersimpan. Langit dan daratan langsung berubah warna saat sinar laser yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan berkumpul di tempat yang menyilaukan dan menakutkan. Gelombang energi yang mengerikan menyebar. Gelombang kedua, serang. Alina melepaskan kendali gelombang pertama dan segera mengendalikan gelombang kedua. Sekali lagi mereka mengumpulkan energi mereka dan melepaskannya ke satu titik yang menjadi target. Semua kembali ke cincin dunia. Lo Feng pertama-tama menyimpan sarang induk dan pasukannya. Di tempat lain, ini tidak bagus. Terhadap serangan yang mengerikan itu, Kaisar Jam Ungu langsung berteleportasi dan menghilang melarikan diri. Dia berteleportasi ke tempat yang jauh di benua itu. Ini serangan yang mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya melotot. Manusia ini pasti membeli senjata yang mengerikan setelah memperoleh harta karun itu. Serangan gabungan sebelumnya mirip dengan ledakan Kaisar Puncak. Untung saja aku mengundang batas Kaisar. Dia melayang di udara selama 10 detik sebelum berteleportasi kembali. Ledakan itu menyebabkan seluruh pegunungan es hancur, meninggalkan kawah besar sedalam lebih dari 1 juta kilometer. Setelah beberapa saat, sebuah siluet muncul di dalam. Itu adalah Kaisar Jam Ungu. Dia menatap ke bawah kawah besar dan pemuda bersayap dan berbaju besi perak di kejauhan. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Manusia ini melancarkan serangan seperti itu begitu dia tiba. Dia terlalu sombong dan percaya diri, atau dia memang bodoh. Dari pertempuran di menara, dia sama sekali tidak tampak bodoh. Aku tidak boleh ceroboh. Saat aku tidak berhati-hati, aku bisa kehilangan nyawaku. Lebih baik aku segera memanggil 2 kaisar dan membiarkan mereka mengambil risiko sebagai gantinya. Aku akan menunggu kesempatan untuk menghabisinya. Tujuan Lo Feng telah tercapai. Serangan pasukan serangganya benar-benar membuat Jam Ungu ketakutan. Kaisar Jam Ungu menghubungi 2 kaisar melalui dunia virtual. Dia sudah ada di sini. Namun dari apa yang kulihat, dia punya beberapa senjata khusus. Karena itu kita tidak boleh ceroboh bertindak sesuai rencana ketiga.
Di wilayah benua Yanji, Kaisar Binatang Darah dan Panah Berat sudah menunggu di dalam istana. Keduanya saling bertukar pandang. Jangan sembunyikan apapun, Binatang Darah meraung. Kita harus menghabisi manusia itu segera. Tenang saja, Kaisar Panah Berat tersenyum. Dengan serangan gabungan kita, aku yakin dia tidak bisa menghindar. Mereka berdua teleportasi dan menghilang. Di tengah udara, Lo Feng yang bersayap perak menatap jam ungu yang jauh. Kaisar Jam Ungu, aku masih berpikir kamu terlalu takut untuk menunjukkan dirimu. Bukankah kamu menyebarkan berita tentangku? Dan ketika aku muncul, kamu menyembunyikan dirimu. Aku harus memberikan hadiah hanya untuk menemukan dirimu. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kamu ketahui jauh sebelumnya. Dan kamu baru muncul sekarang. Sepertinya kamu percaya diri dalam menghadapiku. Kaisar Jam Ungu tersenyum. Sepertinya kamu membeli senjata khusus. Kamu akan tahu sebentar lagi, kata Lo Feng sambil mengejek. Aku akan membuatmu bangga terlebih dahulu. Kaisar Binatang Darah dan Panah Berat akan segera datang. Tidak peduli apa yang kamu miliki, mereka akan menerima pukulan itu terlebih dahulu. Aku ingin melihat apa yang kamu dapatkan dari harta karun menara itu. Tidak peduli apapun, kekuatan tubuh tetaplah fondasinya. Kaisar Jam Ungu dipenuhi dengan niat membunuh. Dua siluet muncul di kejauhan. Mata Jam Ungu berbinar gembira. Mereka sudah ada di sini. Batas Kaisar, pikir Lo Feng. Itu Kaisar Binatang Darah dan Panah Berat. Sebelum pertempuran, Lo Feng tentu saja telah belajar cukup banyak. Di seluruh wilayah perkemahan ke-26, termasuk Yanji dan Menara Bintang, dia tahu tentang semua prajurit yang kuat dan terkenal, terutama batas Kaisar, yang salah satunya adalah mereka berdua. Sebenarnya mereka berdua ini yang akan merepotkan, pikir Lo Feng. Keduanya mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menatap Lo Feng bersama-sama. Keduanya berteleportasi dan menyerbu Lo Feng. Ini saat yang tepat. Lo Feng segera melepaskan serangan dengan sayapnya dan segera menyerbu ke arah Kaisar Jam Ungu. Kaisar Binatang Darah dan Panah Berat mendapati bahwa percepatan sesaat Lo Feng jauh melampaui mereka, membuat mereka berdua tercengang. Gelang kunci luar angkasa, aktifkan. Sebuah ukiran kekosongan tak berbentuk tersebar lebih dari 10.000 km di sekelilingnya. Ini hampir seperti membran air tak berbentuk. Riak-riak ruang di dalamnya terkunci sepenuhnya. Mata Lo Feng berbinar-binar karena kegilaan. Kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Di dalam area dengan diameter 10.000 km, ukiran kekosongan tembus pandang melayang-layang. Apapun di dalam ruang ini, riak ruangnya terhenti. Jam Ungu, bukankah kamu mengatakan manusia ini lemah, tidak tahu cara berteleportasi atau melakukan penguncian ruang? Jam Ungu melihatnya dengan kaget. Benar, ini ukiran dari menara. Pasti ada senjata khusus dari peti harta karun yang memungkinkan manusia ini membuatnya. Kedua kaisar terkejut, lalu mereka tertawa gembira dan rakus. Harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Itu benar-benar harta karun yang sesungguhnya. Kita telah menemukan emas, berikan yang terbaik. Ketiga prajurit itu mengepung Lo Feng. Yang kamu akan tamat, kata Kaisar Jam Ungu sambil kegirangan. Lo Feng merasakan jarak antara musuh semakin dekat. Tiba-tiba dia tersenyum lebar. Sekarang, dia membalikan tangannya. Dua kristal merah hitam yang bersinar muncul. Kristal-kristal ini tampak bulat, padahal masing-masing memiliki 10.081 sisi dan memiliki ukiran ruang yang terkunci di dalamnya. Keduanya memancarkan energi yang mengerikan. Apa yang dia keluarkan? Mata tunggal Kaisar Binatang Darah berbinar, mengamati dengan seksama. Batas Kaisar tidak sanggup membeli senjata semacam itu, tetapi mereka sangat mengenal sebagian besar jenis senjata. Sekali tatap saja membuat mereka ketakutan. Ya ampun, ini kristal Dewa Api terkuat. Dia segera memperlambat langkahnya untuk melarikan diri. Kaisar Panah Berat juga tercengang, bahkan tidak ragu untuk berbalik dan mencoba melarikan diri. Kaisar Jam Ungu yang bersemangat menjadi terkejut oleh pemandangan itu. Dia tidak peduli karena dia segera berbalik untuk melarikan diri.
Kaisar binatang darah melolong. Bahkan batas kaisar pun bisa jatuh karena itu. Dan dia mengeluarkan dua di antaranya sekaligus. Saat itu meledak. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Lo Feng memang telah mengacungkan kristal dewa api terkuat. Butuh banyak usaha untuk memadatkan dan menstabilkan begitu banyak energi. Kristal terkuat ini menghabiskan biaya Lo Feng. Dengan posisi murid pemimpin kota kekacauan primalnya, hampir 30 miliar elemen campuran masing-masing kristal. Ketiganya berteriak dalam hati, semuanya mengumpat bahwa mereka tidak bisa berteleportasi. Baru kemudian mereka menyadari mengapa manusia itu menggunakan kunci ruang. Itu jelas untuk mencegah mereka melarikan diri. Kamu tidak akan berhasil. Lo Feng dengan santai melemparkan dua kristal itu ke arah yang berbeda. Ketiga musuh melambat hingga berhenti. Mereka baru saja mulai melarikan diri ketika kristal dewa api terkuat yang mengerikan mulai meledak. Itu hampir seperti sejuta bintang yang meledak seketika. Kaisar binatang darah melolong. Apakah dia tidak takut mati? Apakah dia cukup percaya diri untuk bertahan hidup dari dua kristal itu? Sebuah proyeksi binatang buas besar muncul di belakangnya. Itu adalah binatang buas berbulu aneh dengan mata berwarna darah. Dia jelas telah memberikan segalanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak ingin mati begitu saja. Pada saat yang sama, bintang-bintang kehancuran yang menyilaukan itu begitu terang, sehingga tidak seorang pun dapat membuka mata mereka. Bintang-bintang itu benar-benar menelan kaisar binatang darah. Siapa sebenarnya yang diganggu oleh jam ungu ini? Apakah dia benar-benar ingin bunuh diri? Kaisar panah berat dipenuhi amarah. Dia punya banyak kartu andalan, tetapi tidak bisa menggunakannya pada Lo Feng sebelum kedua kristal itu meledak. Cahaya itu langsung menyelimuti kaisar panah berat. Jam ungu menjadi cemberut, membiarkan dua batas kaisar menyerang terlebih dahulu. Hanyalah bagian pertama dari rencananya. Dia adalah tipe yang membiarkan yang kuat menjadi umpan meriamnya. Sama seperti di menara, dia pertama-tama membiarkan Gulchang memimpin. Sebuah jam kuno muncul di sekeliling tubuhnya. Di dalamnya bersinar cahaya perak. Cahaya putih yang menyilaukan menelannya. Jam ungu dan yang lainnya tidak pernah menyangka Lo Feng akan segila itu. Ini baru langkah pertama dan itu tidak masuk akal. Meskipun kekuatannya hebat, ia memiliki kelemahan besar, yaitu menyerang semua orang tanpa prasangka. Kekuatan terkuat berada dalam jarak puluhan ribu kilometer ini. Lo Feng tentu saja terkena juga. Terjadi sebuah keheningan. Meskipun jam kuno itu akan menyebarkan 90% dari kekuatan ledakan, bahkan setelah menyebarkan 90%, dengan dua kristal terkuat meledak, sebagian dari tubuhnya yang abadi juga hancur. Dia kehilangan lebih dari 50% tubuhnya yang abadi. Meskipun begitu, ia berhasil bertahan hidup. Jam ungu berteriak, "Jika aku tidak mati, itu berarti kamu yang mati." Sebuah lengkungan perak melesat menembus langit yang putih dan bersinar, melesat di bawah jam kuno. Itu adalah Lo Feng bersayap dan berbaju besi perak. Dia memegang sebuah bilah di tangannya. Cahaya ungu bersinar di tepinya. Itu jelas bilah bayangan racun. Dia menebas bagian bawah jam kuno. Jam ungu, biarkan aku mengantarmu. Lo Feng melolong pada tubuh abadi yang sedang terbentuk kembali. Racun Feimu pada bilah pedang menyerang tubuhnya dengan ganas. Jam ungu hancur menjadi abu karena ledakan itu. Tepat saat dia sedang berubah bentuk, Lo Feng menemukannya dan dia tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Waktu antara perubahan bentukku hanya sesingkat itu. Bagaimana dia bisa datang dalam waktu sesingkat itu? Kecuali ledakan kristal dewa api tidak menghancurkan tubuhnya. Itu tidak mungkin. Dan bagaimana dia bisa sampai di sini secepat ini? Jam ungu dipenuhi dengan kecurigaan. Pedang bayangan racun mencabik-cabik tubuh abadi miliknya yang hancur. Dan saat itu juga, racun Feimu mulai menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Jam ungu benar-benar terkejut oleh racun itu. Dia langsung memutuskan untuk mematahkan bagian tubuh abadinya. Tetapi sudah terlambat. Batas kaisar membutuhkan sekitar 10 tetes racun untuk mati. Tetapi kaisar puncak hanya membutuhkan 1 tetes. Dan biasanya dengan refleks yang cepat,
satu tebasan hanya akan mengeluarkan sekitar 0,3 sampai 0,8 tetes racun yang masuk ke dalam tubuh. Jam ungu hanya memiliki kurang dari 50% tubuhnya yang tersisa. 0,72 tetesan racun langsung mengalir ke seluruh tubuhnya ke setiap fragmen, menyerang setiap sel. Dia tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Sudah berakhir, dia langsung mengerti. Dia dipenuhi amarah dan penyesalan. Namun sebelum meninggal, dia segera terhubung dengan dunia virtual. Kirim masal, kirim surat ke semua orang. Dia telah menyiapkan surat ini sejak lama. Bahkan lokasi dan koordinatnya ada di gua tempat dia berada. Surat-surat itu dikirimkan bagaikan serpihan salju, langsung mencapai sejumlah besar kaisar di camp robot. Sejumlah besar kaisar menerima surat itu dan segera bereaksi. Meskipun mereka sangat gembira, para kaisar ini tidak bodoh. Mereka tidak dapat langsung berteleportasi. Bahkan jika aku mati, jangan harap kamu bisa lolos dengan mudah, teriak jam ungu dengan keras. Kesadarannya berubah menjadi gelembung dan pecah, menghilang selamanya. Ia tidak akan pernah muncul kembali. Meskipun dia berasal dari kubu robot, para Universe Master dan perkasa dari ras robot mungkin akan menghidupkan kembali sejumlah besar prajurit di masa depan. Namun bagi ras Kicang, mereka paling-paling hanya akan menghidupkan yang telah mencapai batas kaisar. Di wilayah terpencil benua Yanji, ada banyak kaisar dari kubu robot yang tengah mengobrol di dunia virtual. Para prajurit dengan teleportasi mulai mengumpulkan yang lainnya bersama-sama. Kaisar Anmeng, berita itu tiba-tiba tersebar, dan itu dari Kaisar Jam Ungu. Jelas berita itu dikirim melalui surat kelompok ke semua prajurit. Apakah ini semacam taktik? Mungkin itu jebakan, tapi itu bisa saja benar. Aku mencoba menghubungi Jam Ungu. Dunia virtual memberitahuku bahwa dia telah meninggal. Ayo cepat pergi. Jam Ungu telah meninggal. Pertempuran pasti sangat sengit. Kelompok itu langsung menghilang dan bergegas menuju pertarungan. Di benua Yanji, di menara bintang yang jauh, kelompok demi kelompok kaisar mulai berteleportasi ke tempat pertarungan. Tentu saja, kaisar di benua Yanji secara alami tiba lebih dulu mengenai menara bintang yang jauh. Para kaisar pertama-tama harus menemukan tempat yang aman sebelum berteleportasi melalui negara dewa dan akhirnya berteleportasi ke tempat target. Ini saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Di medan perang, ruang yang rusak mulai pulih dengan cepat. Orang dapat melihat dengan jelas ruang itu terbentuk kembali. Kaisar binatang darah melolong saat tubuhnya telah sepenuhnya pulih. Aku benar-benar kehilangan 42% dari tubuh abadiku. Berapa lama waktu yang aku perlukan untuk pulih? Di ujung yang lain, aku kehilangan 59% dari tubuh abadiku. Kaisar panah berat mengalami hal yang lebih buruk lagi. Aku bahkan tidak memiliki 10% dari kekuatan asliku. Bahkan seorang kaisar puncak dapat menekanku. Lo Feng yang bersayap perak dan berbaju besi memegang pedang bayangan racun. Melihat benda-benda yang tertinggal dari jam ungu yang jatuh, dia menyapu cincin dunia, baju besi, jam kuno, dan semuanya ke dalam cincin dunianya sendiri. Terima kasih, Kaisar Jam Ungu, kata Lo Feng dengan lembut. Dia berbalik puluhan ribu kilometer jauhnya. Angkasa bergetar hebat saat puluhan kaisar tiba-tiba muncul. Di arah lain, angkasa juga bergetar saat kelompok demi kelompok kaisar mulai berdatangan. Oke guys, sampai sini dulu videonya teman-teman, dan Mimin ucapkan selamat tahun baru ya. Ini malam tahun baru teman-teman. Kalian yang mau pergi jalan-jalan, hati-hati, tetap waspada teman-teman, apalagi yang ke tempat-tempat ramai, hati-hati ada copet dan kawan-kawan ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.